Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam dan tenangkanlah jiwa Anda. Tinggalkanlah sejenak segala hiruk-pikuk hari ini dan masuklah ke dalam hadirat Bapa Surgawi yang penuh kedamaian. Anda tidak sendiri, karena Allah telah menemukan Anda, menyelamatkan Anda, dan menerima Anda sebagai miliknya. Bapa di surga, Engkaulah tempat perlindunganku dari semua kekhawatiran dan pergumulan dunia. Di dalam Engkau saja kutemukan damai. Mendekatlah kepadaku dan bukalah hati dan pikiranku untuk dapat menerima serta memahami firman-Mu. Galatia 5 ayat 22-25 berkata, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bayangkan Anda sedang berjalan bersama seorang teman. Dia memilih suatu tempat yang baru untuk dijelajahi, yaitu sebuah hutan dengan pepohonan lebat. Bunga-bunga yang warna-warni dihiasi suara kicauan burung. Sinar matahari menembus ranting-ranting pohon, menyinari indah jalan setapak yang diselimuti dedaunan di depan Anda. Namun, Anda dan teman Anda berjalan dengan tempo yang berbeda. Tahu-tahu Anda sudah 50 meter di depan, lalu 100 meter, lalu menghilang. Sampai akhirnya Anda berdua terpisah. Lalu Anda berjalan sendirian di hutan itu, tersesat dan merasa terpencil. Kadangkala kita merasa seperti itu. Kita terus berjalan ke depan, merasa tahu jalannya, tetapi tiba-tiba tersadar bahwa sebenarnya kita sudah tersesat. Jikalau kita hidup oleh Roh, tulis Rasul Paulus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Allah adalah teman kita di sepanjang jalan hidup ini. Ketika kita menyesuaikan laju kita dengan langkah-langkahnya, kita takkan tersesat. Meskipun terkadang kita merasa berjalan begitu lambat. Di sampingnya, kita tidak hanya lebih menghargai perjalanan kita, tetapi juga memberinya kesempatan untuk membentuk kita semakin serupa dengan Dia. Apakah Anda merasa berjalan lebih cepat dari Allah? Atau mungkin ketinggalan di belakangnya? Mari berjalan sedemikian rupa sehingga Anda benar-benar di sisi Allah, dengan dipimpin oleh Roh-Nya di dalam Anda.
Dia akan memimpin Anda di jalan yang seharusnya Anda tempuh. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Rasakanlah rindu yang mendalam akan hadirat Tuhan, karena di sanalah kita menemukan kedamaian dan kasih yang tiada tara. Tarik napas dalam-dalam, rasakan setiap hembusan sebagai panggilan untuk mendekat kepadanya. Hembuskan napas perlahan sambil membuka hati Anda sepenuhnya kepadanya. Mari berdoa. Bapa di surga, aku tak mau merasa sendirian dalam perjalanan hidup ini. Biarlah aku selalu sadar akan kehadiran-Mu di dalam diriku. Terima kasih karena Engkau selalu hadir. Tuhan, tunjukkanlah laju seperti apa yang Engkau tempuh dalam hidup ini. Tolong aku untuk melambat atau bergegas, sehingga langkahku seiring dengan langkah-Mu dan selaras dengan apa yang Kau lakukan. Aku rindu selalu berjalan di samping-Mu. Mikha 4 ayat 2 berkata, banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Marilah kita menutup renungan malam ini dengan doa. Bapa di surga, aku ingin menempuh jalan-jalan-Mu sesuai dengan laju gerak-Mu. Aku mau kembali mempercayai hati-Mu yang ingin memimpin diriku. Tak peduli seperti apa hidupku saat ini, aku tahu Engkau akan menuntunku, menghiburku, dan menjagaku dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.